Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Zainab anak Nabi. Zainab ni bini Nabi ada, anak Nabi ada. Nang bangaran Zainab ni. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ia adalah seorang perempuan yang sering sakit. Maka Rasulullah SAW mengikuti jenazahnya. Maka keadaan beliau tidak menyenangkan kami. Ketika kami sampai di kubur, maka beliau memasukinya dengan pucat wajah beliau. Lalu ketika beliau keluar, maka cemerlanglah wajah beliau. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, kami melihat dari engkau suatu perkara. Waktu engkau masuk kubur, kami lihat engkau pucat. Begitu keluar dari kubur, kami lihat engkau gembira. Maka dari apakah demikian itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, bersabda, Zakartu dhagdata bnati wa shiddata azabil qabri fa'ataitu فأخبرت أن الله قد خفف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين. Artinya, ujar Nabi, begitu aku masuk ke dalam kubur tadi, aku pucat kelihatan, aku ingat akan himpitannya, akan himpitan kubur, himpitan anak perempuanku dan kerasnya siksa kubur. Lalu aku mendatanginya, maka aku diberitahu bahwa Allah telah meringankan daripadanya. Dan sungguh ia telah dihimpit dengan himpitan yang didengar suaranya ulih apa yang di antara timur dan barat. Jadi banyak hadis yang mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia beriman kada beriman, taat kada taat, takwa kada takwa, itu dihimpit oleh kubur. Himpitan ini ada dua. Satu, himpitan kubur dalam arti kasih sayang. Yang kedua, himpitan kubur dalam arti kemurkaan. Nah, manusia ini diciptakan Allah berasal dari tanah. Wa minha khalaqnakum. Dari tanahlah Tuhan kami ciptakan engkau. Nah, manusia ini asal dari tanah. Nah, sekian tahun manusia ini hilang dari tanah. Begitu mati, manusia kembali ke tanah, kembali ke ummihim, kembali kepada ibunya. Nah, kembali kepada ibunya. Nah, orang yang lawas hilang, begitu kembali kepada ibunya, itu pasti akan dipeluk oleh ibunya. Nah, kan manusianya dari tanah, ibunya manusia adalah tanah, asal dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, begitu manusia ini kembali masuk ke dalam tanah, tanah pasti akan menghimpit manusia ini, pasti akan merangkul, karena ini anak yang lawas hilang. Nah, kalau anak ini hilang dalam keadaan baik, anak ini hilang dalam keadaan taat, maka bumi si ibu ini merangkulnya dengan rangkul kasih sayang. Pisit juga ragapannya, cuma ragapan kasih sayang. Nah, kalau anak ini anak yang durhaka, anak yang jahat, lawas hilang, durhaka kepada ibunya, begitu dia kembali dipeluk dia oleh ibu, cuma pelukan dengan pelukan yang penuh dengan kemurkaan. Nah, jadi setiap orang manusia itu pasti dihimpit oleh kubur, karena tanah itu adalah ibu asal kejadian dari segala manusia. Berkata sebahagian ulama bahwa himpitan kubur itu bagi orang beriman itu termasuk kafarat zunub, termasuk penghapus dosa. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka misalnya dalam dunia ini melakukan dosa-dosa dan kada sempat tobat kepada Allah sehingga dosanya tak bawa mati, dalam kubur dia dihimpit yang sakit oleh kubur. Nah, itu jadi kafarat dosa kepada orang ini, sehingga kita di akhirat mengurangi dosanya.
Termasuk dalam hal yang menghapuskan dosa adalah kafarat dzunub. Jadi para ulama mengatakan ada 9 perkara yang bisa menghapuskan dosa. Ada 9 hal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita ini. Yang pertama dengan tobat istighfar. Tobat dan istighfar. Kayak apapun kita dosa banyaknya, kalau sudah kita tobat istighfar kepada Allah dengan benar-benar, maka itu dapat menghapus dosa. Yang kedua, amal saleh. Nya banyak bisi dosa, cuma nya banyak dia bisi amal saleh. Banyak dia bisi amal saleh. Nah, banyak bisi amal baik. Banyak berisi dosa, banyak lagi amal kebaikannya. Sehingga waktu ditimbang kena amalnya, kalah amal kejahatannya. Hapus, hilang. Banyak amal baiknya. Nah, jadi amal-amal baik itu ada hitungannya. Kalau dihitung di akhirat kena banyak yang baik daripada yang jahat, maka yang jahat akan hancur, akan binasa dapatnya amal kebaikan itu. Yang ketiga, orang yang dibalakkan oleh Allah di dalam dunia dengan musibah-musibah dan dia sabar menghadapinya. Nah, dalam dunia kita musibah, baik musibah diri, musibah harta, musibah keluarga, musibah apapun yang dalam dunia membuat hati kita sedih, membuat hati kita sakit, itu penebus dosa. Kalau kita sabar dan ridha menerima cobaan Allah, menghapus dosa juga. Nah, yang keempat ya tadi yang kita maksud nih, himpitan kubur. Ini meninggal dunia nih, ada sempat tobat, ada sempat minta ampun kepada Allah, beramal baik, ada banyak juga. Dalam dunia bilang kada biasa dapat musibah, orang ini makmur aja. Dikubur kita dihimpit oleh kubur. Nah, himpitan kubur itu berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman. Asal beriman aja orangnya, asal beriman kepada Allah. Nah, jadi dihimpit kubur, sakit dihimpit kubur. Nah, sakitnya itulah yang menyebabkan dosa-dosanya bisa terhapuskan dengan itu. Yang kelima, seseorang itu bisa selamat, bisa terhapus dosanya karena kawan-kawannya, keluarganya mendoakannya dan memintakan ampun kepadanya. Orang ini banyak dosa, kada sempat tobat, amal saleh kada banyak, masuk ke dalam kubur, dihimpit, masih belum selamat juga, cuma orang banyak mendoakannya. Nah, orang banyak mendoakannya, mendoakan kepada si arwah ini lah, ya Allah ampuninya, ya Allah sayanginya. Beribu-ribu orang bisa mendoakannya. Di antaranya ada yang diterima oleh Allah doa-doa itu. Nah, selamatlah orang yang dalam kubur ini. Nah, ini selamat dengan berkat orang lain, berkat orang lain. Ini anak ini bisa lagi, misalnya kuitan banyak salah, kuitan banyak dosa, kuitan kata tiba amal salih, sidin mati. Nah, anak kami bisa lagi berpikir kayak supaya sidin selamat. Tiap hari kah didoakan atau disuruh orang kah mendoakan. Nah, itu akan bisa menyelamatkan di akhirat. Yang keenam, atau orang-orang yang hidup ini menghadiahkan pahala amal kepadanya dalam kubur itu. Menghadiahkan pahala amal. Yang hidup ini baca Yasin, tuntung baca Yasin, ya Allah sampaikanlah pahalanya kepada Fulan bin Fulan. Kayaknya pulang ada yang baca Quran, ya Allah sampaikan pahalanya kepada arwah Fulan bin Fulan. Berdoa tapinya, mbahnya tuh. Kayaknya bersedekah, ya Allah jadikanlah pahala sedekah itu untuk Fulan bin Fulan. Kebanyakan yang mengirimi ini akhirnya selamat juga yang di dalam kubur itu. Ya, termasuk orang-orang yang semasa hidupnya ada beramal jariah, masuk itu, masuk.
Yang ketujuh, orang yang dibalakan Allah di padang mahsyar. Orang yang beriman ini di padang mahsyarnya sengsara, huru-hara di padang mahsyar. Padahal beriman kepada Allah, cuma banyak dosanya. Beriman cuma banyak dosa, kada sempat tobat, kada sempat banyak beramal saleh. Orang mengirimi lawaninya kada, anaknya kada tahu-tahu lagi. Nah, sehingga di akhirat orang ini mendapat kesusahan huru-hara di padang mahsyar. Nah, huru-hara padang mahsyar itu pun kayaknya akan berguna mengurangi dosa kita di timbangan amal itu. Yang kedelapan, orang yang dapat syafaat Nabi. Orang ini orang jahatnya beriman yang banyak dosanya banyak, tapi kayaknya di akhirat dapat syafaat Nabi, ya selamat. Nah, yang kesembilan, atau dia dapat rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini banyak dosanya, banyak kesalahannya. Dan begitu di akhirat ini dapat rahmat dari Allah, maka selamatlah dia. Nah, jadi ada 9 macam perkara itu yang bisa menyelamatkan seseorang yang di masa hidupnya banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Santri, tempat di mana kita bersama-sama untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan iman. Semoga sahabat semua selalu senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini kami akan berbagi ceramah dari guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Baqir. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Mari kita bersama-sama meniti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkan dalam kebaikan. Selamat menonton. Semoga konten yang kami sajikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.